Renungan Umat dengan judul Arti Kehadiran Tuhan. Dari bacaan 1 Samuel pasal 4 ayat 3-11 yang demikian. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula, tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, itu tidak berarti Tuhan tidak mengasihi kita ataupun meninggalkan kita. Kenyataan hidup yang sesungguhnya bahwa sebenarnya setiap insan yang hidup pasti menghadapi masalah, dan masalah itu terkait banyak hal. Apakah kita juga meyakini bahwa Tuhan berkenan hadir meskipun kita sedang menghadapi masalah? Bangsa Israel telah mengalami kekalahan akibat berperang melawan orang Filistin. Dalam pertempuran yang hebat itu, tewas kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. Tentara mereka kembali ke perkemahan. Lalu para tua-tua Israel berkata, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini?" Mereka menghadapi masalah yang serius. Kemudian memutuskan untuk mengambil tabut Tuhan di Silo dengan dalih supaya Tuhan datang dan melepaskan mereka dari tangan musuh. Pada dasarnya, tabut Tuhan atau yang juga disebut tabut perjanjian bagi kalangan orang Israel merupakan sesuatu yang dianggap sangat berharga.
Tabut itu dianggap sebagai tahta kehadiran Allah yang tidak tampak di bumi dan sebagai lambang kehadiran Tuhan. Tabut Tuhan jarang dibawa ke medan perang. Kita melihat respon orang Filistin ketika mereka mengetahui orang-orang Israel yang bertempik sorak karena tabut Tuhan dibawa ke perkemahan. Ayat 6-7 menyatakan, dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Jika kita memperhatikan, sebenarnya ada kekeliruan bahwa bangsa Israel mulai menggunakan tabut Tuhan sebagai jimat keberuntungan dengan harapan benda itu melindungi mereka dari musuh-musuh mereka. Sikap itu cenderung hampir sama dengan penyembahan berhala. Mereka beranggapan bahwa tabut itu akan mendatangkan kemenangan apabila Hofni dan Pinehas membawanya ke medan perang. Tindakan itu dilakukan atas dasar pemahaman dan kehendak mereka sendiri. Padahal sesungguhnya tindakan itu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Masalah belum selesai, dan ketika mereka berperang melawan orang Filistin, kekalahan yang amat besar terjadi. Dari pihak Israel, gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Belum lagi, tabut itu dirampas oleh orang Filistin. Bahkan, kedua anak Imam Eli yaitu Hofni dan Pinehas juga tewas. Lalu seorang dari suku Benyamin memberitakan kepada Eli apa yang terjadi. Ketika berita kedua anaknya gugur dan tabut Allah yang dirampas itu sampai ke telinga Eli, kemudian ia jatuh telentang, batang lehernya patah dan ia mati. Peristiwa lain juga terjadi, yaitu terkait dengan menantu Eli, istri Pinehas yang melahirkan juga mati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat narasi yang menceritakan awal mula, ada sebuah keanehan di mana para tua-tua bangsa Israel sebagai pemimpin keliru dalam mengambil keputusan, sebab hanya berdasar pada pemahaman dan menuruti kehendaknya sendiri, dan itu terkesan seperti memaksa Tuhan. Kekeliruan itu terjadi sebab menyamakan tabut perjanjian dengan berhala yang bisa diusung untuk ikut berperang. Barangkali mereka memiliki pemahaman seperti bangsa lain juga yang berbuat demikian. Jika dewa mereka menang dalam peperangan, maka mereka juga menang. Bangsa Israel menghadapi kenyataan kekalahan dalam peperangan dan dirampasnya tabut Tuhan. Meskipun tabut Tuhan dirampas oleh orang Filistin, hal itu tidak membatasi Allah yang tak terbatas dan berkenan hadir dalam kehidupan umat. Dalam perikop selanjutnya, kita memperhatikan, kita juga bisa melihat, dan di situ tertulis, ada saatnya tabut Tuhan dikembalikan kepada orang Israel. Kekeliruan yang terjadi adalah pemahaman tentang kehadiran Allah melalui tabut Tuhan yang disalahartikan, dan dirampasnya tabut itu telah dianggap bahwa kehadiran Allah juga hilang. Manusia yang terbatas tidak bisa memaksa atau membatasi kuasa Tuhan yang tak terbatas. Tuhan mengizinkan kekalahan bukan berarti ia tidak mengasihi umatnya atau ia tidak hadir, melainkan ada hal yang perlu diperhatikan oleh umat.
tak lain adalah supaya manusia berintrospeksi diri terhadap apa yang sudah dilakukan. Sudahkah yang dilakukan itu berkenan bagi Tuhan atau sebaliknya? Masalah demi masalah, peperangan, kekalahan, itu menjadi sejarah perjalanan bangsa Israel. Samuel yang juga dipilih oleh Tuhan sebagai nabi, menjadi perantara firman Tuhan dinyatakan. Dan itu merupakan bukti bahwa Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Masalah ada untuk membuat kita semakin kuat, agar kita semakin kuat, semakin memiliki iman yang dewasa. Untuk itu, kita juga diajar untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan dan menghayati bahwa kuasa-Nya tak terbatas dan kasih-Nya itu ada untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masalah sebenarnya tidak membuat manusia menjadi bertindak sesuai dengan kehendak sendiri, melainkan supaya manusia semakin mengandalkan Tuhan. Dari setiap masalah yang dihadapi oleh manusia, Tuhan tidak pernah meninggalkan manusia. Sebagaimana Tuhan tetap terus memelihara hidup bangsa Israel, tetapi hal itu tidak dihayati oleh bangsa Israel, sehingga mereka menganggap bahwa jika tabut itu dirampas, berarti Tuhan Allah tidak hadir. Dan mereka sangat bersedih dengan kekalahan itu. Jika mereka kalah, mereka bisa memaksa Tuhan supaya mereka menang. Sehingga dengan inisiatif itu, mereka mengambil tabut Tuhan yang ada di Shilo, kemudian membawanya ke perkemahan. Belajar dari penghayatan tersebut, dalam menghadapi masalah, marilah kita memohon hikmat Tuhan, agar kita bijak dalam melangkah dan mengambil keputusan. Setiap masalah yang dihadapi oleh manusia, bukan batasan terkait dengan kehadiran Tuhan. Justru, Tuhan hadir dalam kehidupan orang-orang percaya melalui karya Roh Kudus untuk menyatakan kasih dan pemeliharaannya yang meneguhkan serta menuntun agar kita beroleh hikmat untuk melangkah dalam jalan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari menghayati bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna, tak terbatas oleh situasi maupun kondisi. Tetap rancangan Tuhan adalah yang terbaik, meskipun jalan yang harus ditempuh diwarnai dengan badai, tantangan, pergumulan, dan jalan Tuhan tak dapat diselami oleh pikiran manusia, namun percayalah bahwa Ia berkenan hadir menyertai kita. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, masalah yang kita hadapi tak kunjung berhenti, malah seakan muncul masalah yang lain, dan beban terasa semakin berat. Tuhan hadir meneguhkan kita melalui karya Roh Kudus yang menghibur, menolong, serta menginsafkan dari dosa, agar kita dituntun dalam jalannya. Selamat menghayati, salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu hadir dalam setiap langkah hidup kami. Ini menjadi sebuah penghayatan bahwa penyertaan-Mu sempurna, tak terbatas kondisi dan keadaan. Bahkan ketika kami sedang dalam pergumulan, Engkau selalu hadir melalui karya pemeliharaan-Mu. Berkati dan tolong kami agar selalu bersyukur dan mengandalkan-Mu. Tuhan, berkati kami dalam segala kondisi dan pergumulan kami, baik itu pergumulan pribadi
keluarga, ataupun pergumulan kami bersama terkait dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Kuatkan kami ya Tuhan, dan berkatilah semua jemaat-Mu dimanapun berada, secara khusus bagi jemaat GKJ Jatimulyo. Demikian Tuhan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin.